Kalau misalnya ada orang beli satu kalung galaksur, misalnya bapaknya beli satu, terus dia pakai, nah kemudian besoknya istrinya yang pakai, lusa anaknya, nah itu apakah boleh? Dulu ada kejadian, satu keluarga orang 7. Punya uang baru beli satu. Jadi hari Senin yang pakai bapaknya, hari Selasa yang pakai ibunya, hari Rebo anaknya, hari Kamis oper-oper terus. Kapan kerjanya galaksur? Baru mau kerja dicabut. Baru mau kerja dicabut, ya. Jadi saran saya kalau satu keluarga baru punya satu, yang paling sakit, yang paling membutuhkan pakai galaksur dulu. Ya. Nah, yang lain minum airnya. Nah, itu sudah oke, ya. Nanti punya uang, tapi anehnya ini lucunya. Silakan cek data-data di kantor Jalayu. Orang dari awal mau beli galaksur satu pun tidak punya uang, sampai ngutang di koperasi, beli satu tidak punya uang. Ini contohnya. Tahu-tahu begitu pakai galaksur rezekinya berubah. Jadi bisa beli galaksur gampang sekali. Oke, Pak dulu mau beli satu susah. Susah ampun. Nah, Kata Pak Bram tuh di jalan, Pak saya pingin galaksur. Nabung dulu Pak, saya beli rumah kepikiran terus. Akhirnya nyicil satu. setelah beli satu sekarang sudah punya berapa total? Sempat di kampung ada kita 7 Pak. No, kan aneh. Dulu mau beli satu aja tidak bisa, sekarang bisa punya 7. 2016. Ya. Ya. 2017 lah. Jadi kalau orang udah pakai galaksur, rezeki juga berbeda. Auranya juga berbeda. Rezeki berbeda. Jadi dalam kita bekerja, banyak orang ini, mohon maaf, sudah ngantet 17 tahun, tidak bisa punya anak, 3 kali bayi tabung, habis uang ratusan juta, tidak bisa punya anak. Habis sapi tiba-tiba hamil. Itu dari dulu saya Pak Rudi. Nah ya, makanya sebelum kita bekerja, sebelum kita terjun, sebelum apa, kayak Anda, pakai galaksur dulu. Jadi kita tinggal fokus masalah teknis, karena yang non-teknis sudah dihandle sama galaksur. Nah itu loh, ya. Anda tinggal fokus pada masalah yang teknis-teknis saja. Nah, saya punya leader, Pak Suwije. Nggak tahu Pak Suwije? Bawa istrinya pakai kursi roda ke rumah sakit. Sama dokter cek lab semua, hasilnya dokter mengatakan istri ada pura-pura. Nggak lumpuh, bohong-bohong nih. Ceknya, coba suruh bangun. Ih, bertengkar hebat dengan dokternya. Istri saya lumpuh, dok, nggak mungkin dia mau bangun. Nggak bisa berjalan. Nah, ini pura-pura. Nah, bukan itu saja, dia usaha ngutang uang di koperasi, utang uang di bank, utang uang di orang tua, utang uang di mertua, nggak bisa bayar. Begitu ada kalung galaksur, dia beli galaksur, istrinya langsung bisa jalan, langsung lompat-lompat bisa sembuh. Sekarang dia pakai diet, langsung warungnya mendadak menjadi ramai. Hari pertama ada kalung galaksur, dia buka laci, mau nyusuin orang belanja, di dalamnya laci ada kata mati sudah kering. Tiap hari saya buka ada kata, bahwa ada kata mati sudah kering di dalam itu. Jelas? Langsung rame. Bisa punya 7 cabang. Tadinya satu pun bangkrut. Sekarang 7. Utang sudah lunas semua. Nah, jadi sebelum kita terjun kepada masyarakat, pakai galaksur biar aman. Jelas? Jadi kita kerja tidak main-main. Orang Bali kerja di kapal pesiar. Naik kapal pesiar itu susah loh. Wah, bagus, ganteng, rajin. Tiba-tiba sakit pinggang. Diperiksa di rumah sakit yang di kapal, ada batu ginjal. Turun kapal di Fort Lauderdale, Florida, diperiksa, identik. Fotonya pun sama, batu ginjal ukurannya sekian, diameternya sama. Maka ditinggallah kapalnya berlayar, terus dia tinggal di rumah sakit Miami, dibayar oleh perusahaan untuk operasi batu ginjal. Sampai di rumah sakit Miami tidak ada, bersih. Keluar surat dari rumah sakit, fit to work, sehat untuk bekerja. Dikejarkan pakai kapal terbang, karena kapalnya maju terus kan, dikejar. Kaptennya dikasih tahu sama hotel manager, karyawan satu kerjanya bagus, di kapal ada fotonya batu ginjal, di Lauderdale ada foto batu ginjal, di Miami kosong. Kerjanya bagus, bagus. Nah, suruh pulang balik. Dari mana dia Bali? Suruh pulang ke Bali. Sampai di Bali kalau udah beres boleh naik lagi. Sampai di Bali langsung ke rumah saya terapi. Ternyata disikat dari sesetan. Karena dia orang sesetan. Karena keturunan Srimpu. Jadi semua di sesetan tidak boleh ada orang suci. Keturunan pedanda, pemangku, Srimpu mau tak bunuh semua. Biar sesetan kembali seperti zaman dulu. Sesetan artinya liu ada setan. Oh, saya baru ngerti. Mantesan zaman saya kecil tahun 70-an, saya orang Sanglah. Orang Sanglah jam 6 sore sudah tidak berani ke sesetan. Angker sekali sesetan tuh. Jam 7 sudah tidak berani ke sesetan. Sangat tengah. Nah, saya kuliah tahun 89. Tahun ini cerita saya ceritakan tahun 89, tahun 90. Tahun 89. Jalan Pulau Sailus tahu? Sailus? Masih angker sekali. Teman saya ditempeleng sama setan depan mata kita semua, kita tidak bisa nolong. Kenapa? Dia mau takut teman ganggu. Dia kan anak orang kaya, anaknya bawaan gili. Jadi kalau tahu bawaan Kapasari, Surabaya, ini anaknya bawaan Kapasari. Satu pentol itu 10.000 lebih. Jadi kalau makan bakso, wih sekarang udah lebih mungkin. Mungkin satu pentol bisa 20.000. Satu pentol. Jadi kalau 10 pentol 200. Bawaan Kapasari. Ini anaknya itu. Oh, bayar kos sendirian. Nggak boleh masuk kamarku. Tak kunci pintunya,
tak masuk di laci. Lacinya tak kunci, tak masuk di lemari. Lemari tak kunci, tak kantongin. Nggak bisa masuk. Malamnya diganggu sama setan. Kita lihat dia teriak-teriak, dicubiti sama setan, ditempelin sama setan, ada tangan gede. Kita mau nolong nggak bisa. Kok gua nggak bisa dikunci? Kunci mana? Kunci di kantongmu. Ini kuncinya apa? Kunci lemari. Baru kita jadi buka lemari, buka lagi. Makanya dicubit kuncinya. Ada seorang pendeta yang terkenal di Bali sekarang. Orang sangat menghormati dia. Saya rahasiakan namanya. Tapi kami semua memanggil dia rekaman yang beredar yang ini ya, di sensor suaranya ya.